Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita ingat segala nikmat dan karunia yang senantiasa terlimpah kepada kita hingga saat ini, karena mengingat kenikmatan itu merupakan bukti bahwa kita mensyukurinya. Tetapi meskipun mengingat nikmat itu adalah salah satu bentuk ungkapan syukur, tapi itu sendiri, setelah kita mengingat kenikmatan itu sendiri, ada hal lain yang juga harus kita lakukan, yaitu melakukan tindakan syukur secara lebih khusus lagi, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dan dengan hati kita. Dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, dengan lisan juga kita ucapkan terima kasih kepada siapapun yang menjadi perantara datangnya kenikmatan. Dengan hati meyakini bahwa semua yang kita terima itu Allah berikan dalam jumlah yang cukup dan selalu datang di waktu yang tepat. Dan dengan perbuatan, yakni dengan menggunakan kenikmatan yang ada pada kita hanya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, untuk mendukung pelaksanaan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah, dan tidak menggunakan kenikmatan yang ada untuk melakukan hal yang sia-sia, apalagi untuk melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu nanti kenikmatan syukur kita atas kenikmatan Allah yang ada pada kita itu nanti sempurna. Maka dengan itu nanti janji Allah pun akan terpenuhi pada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan kenikmatan itu kepada kalian. Tambahkan, karena kenikmatan Allah di dunia itu nilainya kecil. Allah mengatakan tambahkan karena Allah akan memberikan tambahan kenikmatan ketika kita sampai di akhirat nanti. Itu dia ibadallah. Selanjutnya terkait dengan syukur kita atas kenikmatan itu dari sisi bahwa kita memanfaatkan nikmat untuk ketaatan. Kenyataannya banyak di antara kita, termasuk kita yang mungkin sudah lama mengaji, sudah banyak belajar tentang Islam, kita tentu menyadari bahwa ada masa-masa ketika iman kita itu sedang surut. Ada masa-masa ketika kita ini mungkin berkurang semangatnya untuk melaksanakan ketaatan. Nah, pagi ini akan kita bahas beberapa hal yang bisa menjadi obat untuk berkurangnya keimanan, dan juga barangkali bisa menjadi penyemangat bagi kita-kita yang mungkin merasa tahu bahwa dirinya itu melakukan dosa tetapi masih sangat sulit untuk berhenti dari perbuatan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, ini tercatat juga di salah satunya di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di hadis nomor 23 beliau mengatakan, as-salatu nurun was-sabru wiyaun. Salat itu ibarat cahaya, sementara sabar, dan kata sabar yang disebut di dalam hadis ini tadi maksudnya adalah berpuasa, dan berpuasa itu ibarat sinar. Salat
ibarat cahaya, berpuasa ibarat sinar. Mari kita perhatikan hal ini ibadah Allah. Satu ibadah sholat Rasulullah sebutkan, satu lagi ibadah puasa Rasulullah sebutkan. Dua ibadah yang sangat familiar bagi kita. Sholat kita kerjakan fardu 5 waktu, puasa yang wajib kita kerjakan di bulan Ramadan yang insya Allah akan datang dalam 3 bulan lagi, kira-kira 2-3 bulan lagi. Rasulullah mengatakan bahwa sholat itu ibarat cahaya. Dalam bahasa Arab itu diungkapkan dengan kata nur, ya. Kenapa disebut demikian? Satu, karena siapapun yang rajin mengerjakan sholat, maka dia pasti sudah bersuci sebelumnya, berwudu, atau kalau untuk hadas yang besar ya dia mandi janabah. Rasulullah menceritakan di hadis yang lain bahwa orang-orang yang berwudu di akhiratnya nanti, bagian badan yang terkena air wudu itu akan bersinar. Dan supaya kita lebih tahu bahwa sinar di badan kita itu adalah kemuliaan, mari kita koreksi persepsi kita tentang mahsyar. Benar bahwa di waktu kita di mahsyar, matahari itu didekatkan, sangat dekat dengan kita. Tetapi bukan berarti bahwa itu kemudian menyebabkan silau, menyebabkan segala sesuatunya terlihat terang. Jazakumullah khairan. Tidak. Karena seperti kata Rasulullah di salah satu hadis yang lain, matahari di waktu itu ibarat saurun akim, seekor sapi jantan yang mandul. Ada wujudnya tapi tidak ada manfaatnya. Sapi jantan yang mandul, dia tidak bisa membuahi pasangannya, tidak menghasilkan susu. Satu-satunya cara untuk mendapatkan manfaat dari sapi mandul ini kan dengan menyembelihnya dan memakan dagingnya. Matahari di mahsyar itu ada, tapi tidak ada memberikan manfaat dia. Yang ada justru dia menjadi beban. Karena karakter matahari seperti yang kita kenal di bumi itu sudah hilang. Kekuatan cahaya matahari itu sudah padam, dan yang tersisa hanyalah bara. Kalau kita pegang bara dari arang yang menyala atau dari kayu yang menyala, bara itu tidak mungkin menerangi. Tapi bila kita berada di dekatnya, kita merasakan panasnya. Itulah yang terjadi. Matahari didekatkan itu tidak menyebabkan terang, tapi hanya menyebabkan rasa panas. Sehingga apa? Mahsyar itu gelap. Karena itulah cahaya di mahsyar itu menjadi nilai tersendiri. Karena itulah orang-orang munafik itu mengejar orang-orang yang beriman karena pengen ikut memanfaatkan cahaya mereka. Itu yang Allah ceritakan di surat Al-Hadid. Ya. Nah, orang-orang beriman yang semasa di dunianya dia rajin mengerjakan sholat. Sholat itu ada syaratnya, yaitu bersuci. Suci dari hadas. Dan suci dari hadas itu dicapai hanya dengan bersuci, berwudu, mandi janabah. Bagian badan yang sering kita basuh dengan air wudu di akhirat nanti itu akan bercahaya. Makanya dikatakan as-sholatu nurun. Cahaya apa sholat itu ibarat cahaya, karena memang pada akhirnya nanti menyebabkan tubuh orang yang beriman itu bercahaya. Tapi ada makna yang lain untuk itu ibadah Allah. Sholat itu ibarat cahaya yang menerangi hati, menjadi penerang untuk hati, sehingga orang itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sehingga basirohnya hati, ya, kemampuan memandangnya hati itu menjadi lebih tajam. Dia menjadi lebih faham mana perbuatan yang benar untuk dilakukan dan mana perbuatan yang salah yang harus kita tinggalkan. Orang yang rajin mengerjakan sholat, basirohnya akan mampu untuk membedakan semua itu, sehingga apabila dia masih memiliki keimanan yang benar, keimanan yang kuat, ya, pengetahuan dia tentang mana yang hak, mana yang batil itu akan mendorongnya untuk bertindak sesuai dengan persepsinya. Yang hak dia kerjakan, yang batil dia tinggalkan. Artinya, ya, seperti yang Allah firmankan,
ya, bahwa sholat itu tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Demikian pula puasa. Rasulullah mengatakan as-sabru dhiyaun. Berpuasa itu ibarat sinar. Sama seperti sholat yang membuat hati bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Puasa pun memberikan efek yang sama. Kita yang rajin berpuasa akan mudah bagi kita untuk membedakan dan merasakan mana perbuatan yang hak, mana perbuatan yang batil. Lebih dari itu, puasa akan menjadi energi pendorong tersendiri bagi kita untuk bisa bertindak sesuai dengan pengetahuan kita tadi. Yang hak dikerjakan, yang batil ditinggalkan. Tapi kalau kita perhatikan pada kosakata yang dipakai oleh Rasulullah untuk menyampaikan ini tadi, beliau menyebut sholat sebagai nur dan puasa sebagai dhiya. Ya. Di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan tentang bulan dan matahari, dua benda langit yang sama-sama menghasilkan penerangan untuk kita di bumi. Bulan menerangi di malam hari dan matahari menerangi kita di siang hari. Allah menyebut penerangan bulan dengan kata nur, ya, dan menyebut penerangan matahari dengan sebutan dhiya. Ya. Allah sebut penerangan bulan dengan kata nur dan Allah sebut penerangan matahari dengan kata dhiya. Apa perbedaannya? Nur itu adalah penerangan yang membuat kita bisa melihat tanpa kita harus merasa kepanasan. Ya. Cahaya menerangi dan tidak terasa panas, itulah nur. Sementara dhiya itu adalah penerangan yang membuat kita bisa melihat, tetapi selain terang, ya, sinar itu juga memberikan rasa panas seperti matahari. Matahari menerangi kita di siang hari dan kita bisa merasakan panasnya, sementara bulan menerangi di malam hari tetapi kita tidak merasakan panasnya. Rasulullah menyebut puasa sebagai dhiya, ya, as-sabru dhiyaun. Beribadah puasa itu ibarat sinar, menerangi tapi terasa panas. Itu karena ibadah puasa kita memang benar-benar terasa berat untuk badan kita. Berbeda dengan sholat. Sholat itu meskipun 5 waktu dalam sehari, tetapi tidak ada kita bercerita selesai mengerjakan sholat kita kecapean itu. Tidak ada cerita seperti itu. Terutama untuk sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu itu bisa dibilang sangat ringan untuk dikerjakan. Kita tidak ada yang mengeluhkan sholatnya membuat kita capek, tidak. Kecuali kalau kita pas dapat imam yang mungkin sholatnya agak panjang itu, mungkin karena tidak terbiasa kita akan merasa capek. Maka bila kita bisa memilih dari dua amalan yang bisa memperbaiki perilaku kita, sama-sama bisa menyebabkan perubahan perilaku pada kita, yang lebih ringan itu adalah sholat. Tapi kadang sebagian orang itu dia memiliki penyakit yang cukup parah, sehingga dia membutuhkan obat yang dosisnya lebih tinggi. Atau sebagian orang dia sakitnya ringan tapi dia ingin segera sembuh. Bila ingin segera sembuh dari kemaksiatan, ibadah puasa adalah obat yang paling pas. Tapi efek sampingnya ya tadi, melaksanakan ibadah puasa itu tidak seringan kita mengerjakan sholat. Nah, bagi yang merasa bahwa dosis ibadah puasa itu terlalu berat, mungkin dia bisa memilih ibadah sholat. Ya, kecuali untuk siam Ramadan. Siam Ramadan itu bukan pilihan, itu kewajiban. Itu adalah seperti makanan pokok kita. Kalau kita tidak memakannya, maka tubuh kita akan sakit. Tapi untuk puasa-puasa sunnah yang lainnya, Senin, Kemis, 3 hari dalam 1 bulan, atau mungkin puasa 2 hari sekali, atau mungkin 3 hari sekali, dan lain sebagainya,
ya ibadah puasa sunnah inilah yang akan membantu kita untuk memperbaiki perilaku kita. Maka mari kita fokuskan pembicaraan ini pada sholat. Sholat bisa merubah perilaku seseorang. Dari yang semula banyak berbuat maksiat, dia bisa berhenti dari kemaksiatannya. Dari yang semula dia kurang banyak melaksanakan ketaatan, dia tidak bermaksiat, tapi juga tidak banyak berbuat amal soleh. Ya, ini waktu yang dia miliki jadi sia-sia kalau dia tidak mengisinya dengan amal soleh. Ya. Nah, bagaimana supaya sholat itu benar-benar bisa menghentikan orang dari perilaku keji, perilaku maksiat, dan juga benar-benar bisa menambah semangat kita untuk semakin banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ada kuncinya untuk itu ibadah Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin kutiba lahu fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaki." Kita perhatikan Rasulullah mengatakan tentang bagaimana supaya sholat itu ada efeknya bagi kehidupan kita. Beliau mengatakan, man, barang siapa yang shalla lillahi, mengerjakan ibadah sholat lillahi ta'ala, demi mendapat ridho Allah. Dan di kesempatan lain saya pernah menjelaskan tentang ibadah yang ikhlas itu yang seperti apa. Setidaknya ada 3 yang bisa kita jadikan motivasi untuk ibadah sehingga ibadah kita itu nilainya tetap lillahi ta'ala. 1, ibadah yang kita kerjakan karena kita takut mendapatkan dosa, takut terkena azabnya Allah. Itu adalah ibadah yang ikhlas. Yang kedua, ibadah yang kita kerjakan karena kita berharap mendapatkan pahala, pengen mendapatkan balasan kebaikan yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya atau melalui Al-Quran. Beribadah demi mendapat balasan dari Allah, itu juga keikhlasan. Tapi yang paling tinggi adalah yang nomor 3, saat seseorang melaksanakan perintah Allah bukan demi ketakutannya terhadap azabnya Allah, bukan juga karena mengharapkan pahalanya Allah. Dia tahu dia akan mendapat pahala, dia tahu dengan ibadahnya dia akan terbebas dari azab, tapi dia melaksanakan ibadah itu sepenuhnya untuk membuktikan rasa cintanya kepada Allah.